Dua, satu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas akhir dari kelompok kami, yaitu tentang antrian swab. Nah, untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Siti Khairunisa dengan NIM akhir 3010. Yang kedua ada Yusuf Immanuel dengan NIM akhir 3014. Yang ketiga ada Himdarta dengan NIM akhir 3018. Dan yang terakhir yaitu ada Amru Robi Ajiba dengan NIM akhir 3072. Nah, selanjutnya yaitu langsung ke pembagian penjelasan program. Nah, di sini untuk line pertama yaitu kita mengimport US yang nantinya akan digunakan untuk membersihkan sebuah terminal, dan yang kedua yaitu import time. Nah, di sini digunakan untuk mengimport time-nya yaitu waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada line 4 yaitu kelas antrian. Di mana kelas antrian ini nanti berfungsi sebagai menyimpan sebuah function-function yang ada di dalamnya. Nah, untuk line 5 ini ada def init dengan parameter self, x sama dengan non. Nah, di sini digunakan untuk konstruktor. Nah, selanjutnya line 6 US system parameter CLS. Nah, di sini nanti digunakan untuk membersihkan apabila di terminalnya seperti itu. Nanti kita tulis CLS itu maka akan bersih. Nah, untuk line 7 sampai dengan line 9. Nah, di sini kita mengeprint sebuah tulisan sama dengan yang berjumlahnya 34 dan antrian swab test. Nah, selanjutnya untuk line 10 yaitu ada input. Di sini tekan enter untuk memulai program. Nah, apabila kita nanti tekan enter, maka akan lanjut ke bagian program selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada line 12, ada variabel X, di mana variabel X ini berisi sebuah inputan, yaitu dengan jumlah antrian maksimal. Nah, nantinya kita di sini suruh menginput untuk antrian maksimalnya itu maunya kita tuh berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada line 13, self dot ukuran sama dengan integer X, di mana nanti self dot ukuran ini berisikan sebuah variabel X yang diubah ke integer terlebih dahulu. Selanjutnya ada self dot sekarang sama dengan nol, dan untuk line 15 sampai dengan line 17 ini self digunakan untuk menyimpan sebuah data seperti itu. Selanjutnya yaitu line 19 ada def menu dengan parameter self. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan beberapa tulisan menu seperti itu. Selanjutnya line 27 yaitu input, nanti kita inputkan masukkan pilihannya, terus self dot pilih menu Y seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk line 30 ada dev menu yang menu 2 dengan parameter self, di mana nanti kita US system terlebih dahulu. Terus di sini line 32 sampai dengan line 34 berisikan tulisan jenis swabnya seperti itu. Terus line 35 yaitu ada Z, di mana input untuk memasukkan pilihannya tersebut. Setelah itu self dot pilih menu dengan menu 2 terus parameter Z seperti itu. Selanjutnya yaitu 39. Nah, di mana line 39 ini sebuah function jika kosong self, di mana nantinya akan merepresentasikan sebuah data. Jika self dot sekarangnya itu sama dengan 0, maka akan mereturn true, dan jika tidak akan mereturn false. Untuk line 45 sampai dengan line 49 itu sama. Jika ada data, jika penuh dan parameter self itu, maka jika self dot sekarang sama dengan self dot ukuran, maka akan mereturn true, dan jika tidak akan mereturn false seperti itu. Nah, untuk kode program selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari line ke 51. Di sini di line 51 ini ada fungsi def enqueue. Nah, di sini di def enqueue ini berfungsi untuk mengurutkan data-data yang dipanggil, yaitu dari nama NIK dan juga nama swabnya itu dipanggil di line ke-52 sampai di line ke-55. Jadi ada self dot nama append, lalu self NIK append, dan juga self swab append. Nah, situ dipanggil dan juga lalu diurutkan dengan fungsinya, yaitu def enqueue-nya tadi itu. Lalu setelah sudah diurutkan dengan fungsi def enqueue-nya tadi, di print di line ke-56 dan juga 57. Lalu di line yang ke-59 itu ada
kebalikannya dari devNQ itu ada devDQ. Itu apa namanya, sama-sama seperti yang sebelumnya. Itu juga datanya dipanggil, data nama, NIK dan juga swabnya dipanggil melalui self nama .pop di line ke 60, 61, 62 sampai ke 64-nya. Lalu jika sudah selesai dilakukan fungsi di devDQ itu akan mengeran di line 65 dan juga di 66. Lalu lanjut ke line yang ke-68. Di sini ada dev visual data. Di sini bisa kita lihat apa namanya. Uh, di sini fungsi visual data itu apa namanya berfungsi untuk menampilkan datanya melalui visualnya dan itu di outputnya. Jadi apa namanya ada perulangan di for i in range self dot ukuran. Di situ apa namanya ada print sama dengannya untuk print di terminalnya atau di outputnya nanti. Lalu di line yang ke-75 itu ada variabel posisi underscore kosong sama dengan self dot ukuran. Jadi di line yang sudah dijelaskan oleh Kak Nisa itu tadi kan ada posisi kosong. Jadi ketika nanti fungsinya itu sama dengan 0, maka akan memanggil posisi kosong ini. Jadi perintah fungsi yang ada di line ke-75 sampai ke 82 ini akan dipanggil dari perulangan for i in range ini sampai ke ke line ke yang 80. Lalu juga sudah selesai mengeran fungsi ini, perulangan ini, maka akan ngeprint nama lalu ke N di line yang ke-81 dan 82. Lalu lanjut ke line ke-84. Di sini sama posisi underscore kosong. Jika tadi itu posisi kosong itu dengan data nama, sekarang itu kita mengeprintnya data di NIK-nya. Jadi tadi itu kita mengeprint posisi kosong yang ada di data nama, sekarang itu kita mengeprint data kosongnya di NIK-nya. Jadi cara kerjanya sama seperti tadi, perbedaannya hanya di nama NIK-nya saja. Lalu di line yang ke-93 itu sama, posisi underscore kosong itu variabelnya sama dan perbedaannya hanya di uh, datanya yaitu data jenis webnya. Lalu untuk yang line ke-103 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan untuk line ke 103 sampai 107. Ya, untuk apa yang dijelaskan sebelumnya itu uh, kita tampilkan, yaitu untuk posisi kosongnya itu sama dengan sub ukuran dikurangi sub ukuran sekarang. Terus nanti ada perulangan untuk outputnya itu print sama dengan sampai baris ke n-nya. Berikutnya yaitu ada fungsi pilihan. Di sini ada pilih menu. Jadi untuk line ke 110 sampai line ke 120 ini apabila si user atau si penginput itu memasukkan angka nominal 1 sampai 5, maka akan langsung terredirect ke self lead antrian. Berikutnya itu antrian masuk, menu 2, menu antrian keluar program, dan yang terakhir itu apabila si user melakukan spasi yaitu akan kembali ke menu utama. Berikutnya ada else, di mana apabila dari kesemua ini tidak terpenuhi, maka akan mencetak atau mengeluarkan hasil sebuah kalimat, yaitu maaf inputan yang Anda masukkan salah. Kemudian tekan enter untuk kembali. Setelah itu apabila ditekan maka akan kembali ke menu utama. Berikutnya yaitu ke line ke 128 sampai line ke 137. Jadi di sini ada percabangan. Apabila si user menginputkan 1, maka akan masuk ke fungsi pemanggilan self.pcr. Yang kedua yaitu self.antigen. Apabila tidak memenuhi semuanya, maka akan melakukan print, maaf inputan yang Anda masukkan salah, mohon masukkan kembali inputan yang benar. Terus di sini ada waktu. Setelah waktunya habis, maka akan kembali ke menu 2.
Ya, menurut gue udah dijelaskan di awal. Kemudian di sini ada fungsi PCR. Ya, di sini untuk PCR-nya di sini menampilkan sebuah harga untuk harga tarif swab-nya untuk PCR 275. Kemudian ada inputan, tekan enter untuk kembali ke menu utama. Berikutnya yaitu untuk fungsi antigen sama, yaitu untuk menentukan harga. Di sini ya dengan harga 99.000. Berikutnya yaitu line ke 152 untuk kembali ke menu utama. Berikutnya Baik, selanjutnya yaitu di line 155 yaitu dev lihat antrian. Di dalamnya ada antrian dan visual data untuk menampilkan visual datanya. Kemudian ada self menu untuk kembali lagi ke menu. Lalu di line 160 ada fungsi antrian masuk. If self jika penuh, artinya jika uh, datanya itu penuh, maka akan menampilkan memprint string antrian penuh. Jika tidak, maka akan menampilkan input nama, masukkan nick, masukkan jenis web yang diinginkan, dan melakukan enqueue dari data-data tersebut, nama, nick, dan swab ke data base-nya. Kemudian kembali ke menu, self-read menu. Kemudian line 171 yaitu dev antrian keluar. Jika datanya kosong, maka akan print maaf antrian saat ini kosong. Jika tidak, maka akan melakukan DQ dan kembali ke menu. Kemudian line 179 dev keluar program. OS sistem CLS itu untuk menghapus, untuk membersihkan layar. Kemudian akan melakukan print garis-garis sebanyak 80 dan melakukan print terima kasih telah berkenan swab di sini. Lalu if name sama dengan main, maka A sama dengan fungsi antrian dan A dot menu untuk kembali ke menu. Untuk implementasinya mungkin bisa di-run. berikutnya yaitu saya akan menjelaskan untuk yang run-nya, yang hasilnya. Oke, jadi di sini kita masukkan enter, kemudian kita ambil contoh untuk jumlah antriannya 5. Nah, untuk yang pertama yaitu coba kita lihat dulu apakah bisa fiturnya gitu satu. Nah, kayak gini. Ini masih kosong. Kemudian kita coba line ketiga. Kita lihat dulu harga berapaan swabnya. Kita angka 1. Jadi harganya 275. Kita kembali. Kita angka 3. Kita angka 2. Ya, oke. Nah, ini harga 99.000. Kemudian kita coba masukkan. Misal namanya Yusuf. Masukkan nick ke 4 sekian. Nah, kemudian di sini inputan di sini misalnya PCR ya. Kemudian enter. Antrian di atas nama Yusuf dengan nick sekian. Swab yang dipilih yaitu BCL berhasil ditambahkan. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Oke, berikutnya yaitu kita tekan lagi 2. Siapa namanya, Nisa, nya 24 sekian. Yusufnya yang tadi PCR ya, sekarang antigen. Nah, untuk maka akan muncul pesan antrian atas nama Nisa dengan nick sekian yang dipilih yaitu antigen berhasil ditambahkan. Silakan menempati ruang diri yang disediakan. Kita enter. Kita coba lihat di lihat antrian, maka akan muncul 2 orang. Kemudian kita klik yang nomor 4. Yang keluar dulu yaitu yang first in first out di sini.
karena yang pertama itu Yusuf, jadi yang Yusuf dulu yang keluar. Jadi antrian atas nama Yusuf dengan nik sekian terpilih yaitu BCR, dipersilakan masuk ke ruangan. Tipsnya yaitu antrian keluar lagi untuk bisa seperti itu. Tipsnya yaitu untuk 5 keluar. Oke, jadi muncul pop up terima kasih telah berkenan masuk di sini. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan kode yang kami kerjakan untuk kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.